Pantai Depok. Ini ada di Desa Depok, Kecamatan Siwalan. Ini sudah masuk Kabupaten Pekalongan. Dan ternyata kemarin di Pantai Kertosari itu merupakan pantai terakhir di Kabupaten Pemalang. Dan berada di paling timur ya, di Pemalang. Dan ini merupakan pantai yang paling barat di Kabupaten Pekalongan. Oke, ini tadi saya dari jalur Pantura masuk kurang lebih sekitar 2 km, 2-3 km. Dan jalannya itu cor besar ya, lebar lah. Jalannya lebar, terus masuk lagi, pertengahannya itu berubah menjadi jalan aspal seperti ini. Nah, dari transisi jalan cor ke jalan aspalnya itu berubah menjadi lebih kecil seperti ini nih. Ini tadi kalau di jalan cor itu bisa muat bus bisa masuk, tapi kalau sudah di jalan aspal ini berubah. Masuknya tadi Rp5.000, tapi tidak dikasih tiket ya, karcisnya. Saya tak mintalah nanti. Ini langsung belok ke kiri, kita lihat ini ada bangunan apa ini. Niki napa, Pak? Makam. Oh, makam. Sinten, Pak? Makam sinten, Pak? Oh, makam nih katanya nih. Aduh, belum sesuci lagi nih. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ini nih. Tapi tadi katanya ada namanya ya. Oh, ini nih. Aduh, tapi bahasa Arab ini. Ini bukan berarti nggak mau masuk, tapi memang belum, apa ya, biasanya sih saya memang kadang-kadang sering berziarah, cuman biasanya ada, bukan ritual ya, tapi kebiasaan sebelum berziarah ke makam-makam keramat atau yang lain, biasanya lebih ke ziarah ke keluarga dulu, habis itu baru ke tempat-tempat yang lain. Ini karena saya belum berziarah ke keluarga saya atau leluhur saya, jadi nggak terbiasa seperti ini ya. Nanti tak tanyakan namanya. Tutup lagi. Tak kira ini musola, ternyata sebuah makam. Bentar. Oke. Nah, jadi menariknya ke Pantai Depok ini, Sunter Depok ya, lebih tepatnya. Nanti kita akan banyak melewati kayak pemancingan, terus ada rumpon-rumpon. Ini kurang lebih seperti inilah, ada hutan kayak hutan bakau gitu. Nggak ada namanya, Mas. Ono papane
di bawah. Kan di rumah kami kan ada dua panen. Oh, di bawah ya. Saya Jatinegara sama saya Rawabangke apa ya? Oh, ada dua berarti. Tokoh atau gimana, Mbak? Hah? Tokoh atau gimana di sini? Iya, itu petilasan. Oh, petilasan. Cuma tempat singgah ya berarti dulunya ya. Oh. Tempat singgah. Dari mana itu, Pak? Syekh itu? Jatinegara emang nggak Jakarta sih. Oh, Jatinegara Jakarta. Ada juga kan yang di mana tuh? Yang di daerah Banyumas kan ada juga Jatinegara tuh. Dari Banyumas ada. Tahu Jakarta begitu paham gitu. Oh. Coba tak jalan-jalan dulu ya, Pak. Oh ya, monggo. Ke sana bisa, Pak? Ke sana bisa nih. Bisa. Ya, teman, ini jam 9 lebih, hampir jam setengah 10. Ini lebih kayak pantai yang sepi ya. Padahal saya akui jalannya ini udah cukup bagus. Gak kayak kisah kemarin waktu ke pantai Kertosari ataupun pantai Belendung yang nggak jadi tuh. Jalannya parah banget tuh. Tapi ada wisatawan. Nah, di sini jalannya bagus, nggak jauh dari jalur Pantura, tapi ternyata sepi. Ya mungkin kalau sore ya ramenya. Nah, tadi sampai ada warung makanan di sana ya. Itu belum buka tapi. Terus masuk lagi ke arah kanan, berarti ke timur ini ada warung lagi, karena memang sepi jadi nggak buka nih. Ini ada tulisan kamar mandi dan toilet sini nih, berarti nih. Karena tadi di makam pun tidak ada kamar mandi toilet. Ini kayaknya sudah ini ditutup ini. Oh ya, ini dikasih rantai di sini. Ini kayaknya udah lama nggak digunakan tempatnya di sini. Sepertinya hanya digunakan waktu-waktu libur panjang seperti libur sekolah di pertengahan tuh musim panas, terus libur akhir tahun, dan mungkin bisa juga di liburan Lebaran. Ini sepertinya air laut sedang pasang. Soalnya sebelum ke pantai Sunter Depok ini, saya lihat-lihat di foto-foto di Google Maps itu ada orang yang bisa sampai ke ujung sini nih. Nah, ini nih. Mungkin pas air laut surut, jadi ini bisa kebuka aksesnya di sini. Mungkin ada jalan ya di sini ya, karena pasang ini ketutup sama air. Dan memang ketika saya baca-baca semua ulasan, ada juga yang pernah ke pantai Depok ini, itu air laut sedang rob tuh, sedang banjir rob. Jadi ada beberapa genangan yang menutupi jalan dan akhirnya putar balik. Karena ya hampir rata-rata pengalaman saya selama di pantai utara ini, khususnya di Jawa Tengah ini, bibir pantainya ini sama daratan ya, daratan sama air lautnya itu jalannya nggak terlalu ya, bisa dikatakan rendah banget. Memang harus dipasang tanggul tuh kayak di Jakarta gitu. Kalau enggak di pantai Kemiren atau Tegak Kamulyan di Kabupaten Cilacap itu kan mereka pasang tanggul ya.
untuk mengatasi abrasi. Di sini bangunan ataupun fasilitas ada yang masih beroperasi, cuman tadi hanya di bagian barat tadi ya. Saya jelaskan di awal, ini di timur sama sekali nggak ada warung makanan yang buka. Sepertinya kalau misalkan musim-musim ini sedang surut pantainya. Kemarin waktu di Pantai Melendung, airnya tuh nggak terlalu tinggi, nggak menutupi area berpasir di sana. Mungkin saya akan review Pantai Melendung di sana. Karena pasang ya, ya seperti ini kondisinya. Jalan di bibir pantainya pun saya nggak bisa karena udah tertutup sama air di sana. Yuk menelisik di barat ke sana. Ini sepi banget pantainya ini. Nah, ini warung yang saya maksudkan itu di sini yang buka. Nah, ini kayaknya asik nih di sini nih. Di sini garis pantainya sedikit melengkung ya. Yuk masuk. Saya Bu. Nah, ini terlihat melengkung nih di sini nih. Nah, kayaknya lebih asik di daerah barat di sini karena garis pantai lagi. Area berpasir di sini cukup lumayan lebar. Terus lagi misalkan kita mau main air, ini agak sedikit terlindungi dengan adanya tanggul-tanggul yang terbuat dari batu-batunya yang ditumpuk-tumpuk seperti ini. Ini walaupun pantai utara memang cukup tenang ombaknya, ditambah lagi dengan adanya tumpukan batu di sini, ini jadi lebih tenang lagi. Ini kayak di Pantai Menganti tuh ada ya, di Pantai Menganti di bagian bawah tuh di pesisirnya dibuatkan tanggul yang terbuat dari batu-batu di sana. Jadi ketika bawa anak terutama tuh lebih aman karena terbantu ataupun tertolong oleh adanya tumpukan batu itu. Tapi semakin ke barat ini semakin panas, nggak ada pohon. Nah kan, di sini nggak ada pohon sama sekali. Ada sih, ini cuma belum tinggi-tinggi banget, tidak terlalu berfungsi sebagai tempat untuk berteduh. Saya mau coba jalan kaki nih, melewati batu-batu ini sampai ke sana tuh. Ish. Ini tampaknya dari batu-batu ini kering semua. Berarti ini menandakan memang air laut tidak sampai menutupi area batu ini. Kadang-kadang kan ada ya di beberapa pantai itu
yang terdapat batu-batuan di tepiannya itu seakan-akan mereka itu basah. Nah, basah itu menandakan berarti kadang-kadang ombak saja itu ombak yang datang itu bisa saja sampai menutupi area batu itu, tapi ini terlihat kering. Nah, yang basah cuma di sana tuh yang basah. Nah, ini terlihat basah. Nah, ini bisa saja ombak tuh bisa sampai menutupi area di sini nih. Nah, ketika teman-teman mau jalan-jalan di area yang mungkin cukup berbahaya, ini bisa dikatakan berbahaya juga sih, pilihlah tempat yang tepiannya itu kering. Ini saya dapatkan ilmu seperti ini waktu di Pantai Grendan dan Pantai Botorubu di Gunung Kidul. Waktu itu yang saya menuju ke kedua pantai tersebut diantar oleh warga setempat, dan warga itu mengatakan seperti itu tadi, karena area di situ dipenuhi batu, jadi pilihlah batu yang kering. Plus juga kan kalau di pantai selatan itu teman-teman tahu sendiri, ombaknya di sana lebih 2 kali lipat lebih gede ketimbang di pantai utara di sini. Ini kalau saya lihat review di map, pantai Depok ini cuma ada 800 hampir 900 ulasan. Berarti ini menandakan pantai yang jarang dikunjungi, tapi ratingnya lumayan cukup bagus, 4,1. Coba seperti biasa akan bacakan beberapa ulasan yang barangkali ini bisa jadi masukan untuk pengelola pantai wisata Depok, karena tadi kan dipungut biaya masuk, jadi harusnya ada pengelolaan di pantai ini. Nih, sekarang tempatnya sering kena rob. Pantainya juga jadi sedikit karena air lautnya sudah tinggi. Ya, betul sekali. Kesini terakhir kemarin udah kena rob, padahal pantai ini termasuk yang bagus di Kabupaten Pekalongan, tapi akses jalan masih bisa dijangkau. Iya, betul banget. Terus lagi pantainya syahdu karena rada-rada kotor gegara sampah makanan. Ya, sampahnya tapi lebih ke dominan ranting di sini. Tuh, ranting-ranting pohon. Kalau sampah ada, cuma lebih dominan ranting pohon. Ini karena sepi pengunjung ya. Bersih, tenang, cantik. Cuma mungkin dikelola lebih baik lagi biar makin cantik dan terawat. Saya lahir di Desa Depok, Kecamatan Siulan. Tentu saja saya mengenali dengan baik Pantai Depok indah ini. Tapi sungguh sangat disayangkan, desa-desa di sekelilingnya sudah terkena banjir rob selama bertahun-tahun. Bahkan sudah nyaris tidak bisa untuk ditinggali lagi. Bahkan pemerintah kabupaten kota sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menanggulangi banjir rob dan abrasi. Iya. Jadi rata-rata oh itu tuh. Kayaknya ada beberapa rumah di sana yang ini tadi sesuai dengan apa yang salah satu orang ulas di maps itu. Ada beberapa tempat atau rumah yang sudah tidak ditinggali karena seringnya banjir rob. Nih di sebelah sana ada rumah ya. Itu kayaknya dulunya dihuni, tapi sekarang memang kayak rada terbengkalai gitu. Oke, saya bikin kesimpulan mengenai plus dan minusnya pantai Depok ini. Yang pertama, plusnya dulu. Ini saya suka dengan pantainya karena akses jalannya mudah. Jalannya sudah lebar dan cukup mulus di awal, walaupun di pertengahan sampai ke pantai Depok ini agak sedikit rusak, agak ya, tapi nggak rusak banget, cukup mudah lah ya, cukup wajar. Terus plus yang kedua ini pantainya sepi
Saya memang lebih suka pantai yang sepi, lebih leluasa. Terus minusnya ini lumayan cukup banyak ya. Satu yang pasti ini pantainya kurang terawat. Saya lihat-lihat tidak sebanding dengan harga tiket masuknya. Jadi tadi ditarik 5.000, walaupun 5.000 tapi harusnya ini dirawat lah, karena sering saya masuk ke area pantai yang bahkan tidak dipungut biaya apapun. Contohnya di pantai Kembar Terpadu di Kabupaten Kebumen, itu cuma bayar seikhlasnya aja, nggak dipatok, tapi mereka tuh benar-benar mengelola pantai tersebut dengan cukup baik, bersih, dan banyak banget warung-warung makanan yang tersedia di sana. Terus lagi ini karena sering banjir rob ya, jadi kadang-kadang di jalan itu ada genangan, itu minusnya. Terus lagi ini pantainya cukup panas karena jarang sekali ada pohon-pohon di sini tuh, ada tapi nggak terlalu banyak. Terus lagi minim fasilitas, ini hanya terlihat beberapa warung dan hanya satu warung yang buka di sini. Toilet dan kamar mandi saya lihat cuma ya nggak ada. Tadi ada, cuman digembok semuanya dan terlihat terbengkalai, udah lama sekali nggak digunakan. Itu ya plus dan minus pantai Depok Siwalan. Next saya mau lagi ke arah timur lagi, di pantai yang cukup terkenal. Tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.